Halo semua, eh, ketemu lagi sama saya Pak Cing. Kali ini saya mau ke Vietnam lewat Soekarno-Hatta dan saya akan mampir ke sebuah negara kecil dan kebetulan juga maskapainya berasal dari negara tersebut. Negara mana? Yaitu Brunei Darussalam. Jadi sangat jarang ya. Mungkin ini juga saya baru pertama kali naik Royal Brunei dan saya transit juga baru pertama kali di Bandar Sri Begawan, karena memang seringkali ke Vietnam transitnya selama ini selalu di Kuala Lumpur ataupun di Bangkok ya. Nah, saya berangkat siang ini, jadi memang flightnya tidak ada yang direct kecuali memang maskapai dari Vietnam sendiri ya, ada Vietnam Airlines dan kebetulan saya naik Royal Brunei. Nah, sebelum berangkat saya mau sarapan dulu, makan siang dulu di Sapir Plaza Premium. Saya kebetulan dapat benefit untuk mendapatkan fasilitas ini dari trips.com. jadi memang karena seringkali menggunakan trips.com dan kemudian ada benefit untuk 2 kali masuk ke lounge, jadi seperti ini. Ini bukan endorse ya, jadi memang saya memanfaatkan saja, sekalian saya ceritakan. Oke, sudah makan siang. Ternyata jauh, ini gate-nya ada di gate 1 untuk Royal Brunei ini. Kita akan langsung masuk ke dalam pesawatnya. Welcome aboard. Selamat datang. Selamat datang. Assalamualaikum. Nah, untuk pesawatnya sendiri kita naik Airbus A320 ya. Masih baru kayaknya pesawatnya. Ini saya merasakan. Jadi saya duduk di kelas ekonomi nomor 37A. Jadi ada di bagian belakang ya, di sebelah kiri di jendela. Mari kita nikmati penerbangan ini. Nah, untuk komposisinya ya seperti biasa, 320 ya, 33 ya untuk kelas ekonomi. Buat saya masih inilah, kursinya enak, empuk. Cuma memang jarak kakinya saya merasa masih kurang. Apa nggak tahu karena kelamaan nggak naik pesawat saya. Cuma ini full service ya, jadi memang in-flight entertainment ada. Kita juga mendapatkan earphone di sini. Kemudian ada juga pilihan makanan. Oh ya, saya juga baru ingat bahwa penerbangan ini adalah penerbangan yang full makanannya halal. Jadi tidak ada alkohol di pesawat ini. Jadi hanya ada makanan yang sudah disediakan. Jadi nanti kita lihat selama perjalanan. Oke, saatnya sekarang kita berangkat on time, langsung terbang sesuai jadwal. Karena kita tahu juga kalau terbang di sini juga antri ya biasanya untuk take off-nya. Jadi kebetulan juga pas saya berangkat ini saya melihat Vietnam Airlines sedang landing. Jadi mungkin nanti tibanya itu kalau nggak salah sama-sama, nggak jauh beda waktunya antara Royal Brunei dan si Vietnam Airlines ini tiba di Saigon.
Nah, menurut saya juga enak sih ini untuk pertama kali saya naik ya. Jadi memang sudah full semuanya, servisnya, makan, ada in-flight entertainment, cuma memang snack tidak ada ya. Jadi biasanya kalau ya kayak kita naik Garuda dan kalau nggak salah Malaysia Airlines juga ya, kita itu dapat snack gitu. Tapi juga saya khawatir tadi ini nggak dapat permen, takut telinga saya sakit saat pesawat di ketinggian gitu. Saya agak khawatir itu, saya lupa beli permen. Nah, untuk in-flight entertainment ini kalau dilihat dari gambarnya ya, ini terus terang recording saya nggak bagus pakai action cam ini, belum tahu settingannya, jadi agak butek. Namun secara langsung ini apa ya, layarnya sudah bagus gitu, udah kayak handphone itulah, licin-licin, tidak buram gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa pesawat ini ada full halal ya. Jadi saya dapat makan siang, pilihannya adalah Hainam dan rendang, namun saya memakan rendangnya. Rendangnya saya akui enak banget, mirip rendangnya di Indomaret, serius. Tapi enak, memang enak. Jadi rendangnya model yang hancur gitu kalau di di sendok gitu, enak banget. Rendangnya agak basah, kemudian juga kita dapat cake dan teh manis. Jadi alkohol tidak ada ya di pesawat ini. Nah, penerbangan ini akan transit di Bandar Sri Begawan ya, kira-kira 2 jam, dan kita akan lanjut lagi ke Saigon. Jadi di bandara itu memang connecting ke beberapa flight dari pesawat ini, ada ke Bangkok, ada ke Arab kalau nggak salah gitu. Jadi Malaysia, Kuala Lumpur juga ada gitu. Jadi memang akan berhenti di sana untuk transit. Nah, inilah gambaran Brunei Darussalam. Saya juga baru sekali jadi ternyata itu negara ini punya 2 bagian kalau kita lihat di map ya. Jadi kenapa sampai dibikin jalan melintas lewat laut gitu. Jadi kalau kita lihat posisi bandara ini ada di tengah-tengah antara 2 tempat tersebut. Nah, kita sudah akan mendarat di Bandar Sri Begawan dengan kode BWN. Ke Brunei Darussalam. Ini adalah lapangan terbang Brunei dan nah, kita sampai, bandaranya sepi, bersih, rapi lah. Ini rapi ya, mungkin karena tidak terlalu ramai juga. Jadi suasananya enak banget gitu, tidak banyak lalu lalang pesawat seperti kita lihat di bandara-bandara di Indonesia. Dan ini memang yang parkir di sini mayoritas Royal Brunei, dan saya tidak melihat sedikit pun pesawat dengan brand lain ya. Jadi hanya pesawat Royal Brunei yang ada di sini.
Oke, kita sampai di sini tepat waktu juga, sekitar jam 4. Tidak ada perbedaan waktu antara Jakarta dan Brunei Darussalam. Tepat waktu lah ini pesawat ini, karena memang mengejar connecting. Ada yang ke Kuala Lumpur, ada yang ke Bangkok, dan juga ada yang ke Saigon. Nah, beginilah suasana bandaranya, rapi gitu, bersih banget, dan tidak terlalu ramai. Kita akan lanjut ke dalam ya, kita akan menunggu untuk penerbangan selanjutnya. Setelah ini kita akan melewati pemeriksaan untuk ke ruang tunggu, jadi mungkin saya akan mematikan rekaman ini dulu. Tadi turun, kita kembali berjalan ke atas. Kita akan langsung ke ruang tunggu dari penerbangan selanjutnya yang berada di gate 4. Kita akan jalan-jalan sebentar di sini. Kita lihat seperti apa suasananya. Ini pertama kalinya ke sini. Bandaranya segede mana ya? Mungkin Bandara Solo kali ya. Tapi enak nih, bandaranya semua di satu tempat gate-nya. Jadi kalau jalan langsung motong lewat tengah. Enak banget. Sekarang kita akan keliling ya di bandara ini. Ada apa aja di sini? Kita lihat. Nah, kira-kira emang seperti ini suasana bandara. Toilet turun ke bawah ya, ruang sholat segala ada di bawah. Kemudian di sekelilingnya ini adalah semua ruang tunggu. Ada beberapa tempat makan, tidak terlalu banyak. Kemudian ada toko souvenir juga di sini, dan ada playgate. Jadi memang tidak besar seperti yang saya bilang tadi, seperti bandara-bandara di ibu kota provinsi di Indonesia, tidak terlalu besar. Nah, kita siap-siap lagi melanjutkan perjalanan. Kita akan masuk lewat gate 4. Saya tidak akan ambil lagi ya, prosesnya sama seperti yang lain, pemeriksaan tiket lalu naik ke pesawat. Ya, sudah pushback. Siap-siap kita terbang. Tidak ada pesawat lain di sini. Semuanya masih terparkir. Dan kita akan terbang ke Saigon. Oh ya, tadi juga banyak penumpang yang ternyata tidak ke Saigon, mereka ke Bangkok ya. Jadi transitnya juga sama di sini, namun kayaknya waktu tunggunya hanya 1,5 jam tadi. Jadi mungkin itu yang membuat pesawat ini on time. Nah, kita jam 7:10 ternyata kita berangkat. Oke, kita terbang. Oh ya, saya pengen cerita kenapa saya memilih pesawat ini. Ya memang karena harganya saya rasa terjangkau ya, dengan bagasi termasuk 25 kilo. Saya udah dapat makan 2 kali di pesawat. Kalau saya naik low cost mungkin masih harus bayar bagasi, pesan makan lagi gitu. Jadi kalau dipikir-pikir jatuhnya juga sama harganya. Jadi kenapa bertahun-tahun ini saya jarang naik pesawat low cost, karena memang secara hitungan kalau saya bawa bagasi jadi lebih murah. Jadi selalu saya bandingkan dulu harga kalau
di aplikasi mana yang lebih menguntungkan buat saya. Dan tentunya kalau saya beli di trip.com, saya juga dapat benefit seperti tadi, saya bisa ke launch kalau memang pas eligible ya untuk dapat itu gitu. Nah, kita dapat makan lagi. Kali ini yang saya pilih adalah nasi ayam gitu, karena memang jadi ini gulai ayam, pilihan satunya rendang juga. Rendangnya saya sudah makan, jadi saya milih ini dan dapat cake juga. Di sini dapat air putih gelas ke sini. Oh ya, aku suka nih makanannya pokoknya enak. Nggak lama kemudian, sejam kemudian kita tiba di Saigon. Itu sudah terlihat gedung tertingginya, saya lupa namanya apa. Kalau malam ternyata keren banget. Jadi ada 2 gedung tinggi di Saigon dan ini salah satunya. Kita tiba di Saigon hampir jam 9 malam. Oke, jadi begitu perjalanan saya dengan Royal Brunei. Oh ya, perjalanan ini saya cukup senang, memuaskan. Ruang tunggunya santai saat kita transit, dan jalannya tidak terlalu jauh saat transit untuk pindah pesawatnya. Nah, memang kalau yang lama itu di Saigon ini, yang terkenal saat kita di pemeriksaan imigrasi itu antrinya panjang banget itu. Jadi saya berdiri sampai setengah jam untuk antri. Saya tidak merekam, dan ini suasana tempat pengambilan bagasinya. Kita akan ambil barang kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi di perjalanan saya selanjutnya. Saya juga akan menceritakan keseharian saya saat jalan-jalan di Saigon. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Goodbye.